Menyelang-nyelangnya jadi enak. Menyelang-nyelangi anak-anak jari. Dari hadis Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu berwudu, maka selang-selang jari jemari kedua tangan dan kedua kakimu. Udah tahu ya, cuman kita jarang mengamalkan. Nah, ini yang mau kita amalkan. Lanjut yang ke-8. Yang ke-8, membasuh anggota wudhu 3 kali. Pahami fikihnya, Bu. Sebenarnya fardunya cuma sekali, ya. Tapi disunahkan di dalam fikih untuk membasuhnya 3 kali. Tetapi tidak ada fikih yang mengatakan di atas 3 kali lebih baik. Paham bahasa saya? Ya lebih bagus 4 lah Ustazah, lebih sempurna dia, lebih bagus 5. Tidak. Paling sedikit 1 kali, paling banyak 3 kali. Apabila dia membasuhkannya lebih dari 3 kali, maka dia sudah dikatakan israf dengan air. Dan dia punya jiwa yang syak. Syak itu apa? Ragu. Itu kerjaan setan. Benar? Udah 3 kali nyuci muka, nggak yakin juga dia. Ya, tadi kayaknya nggak sempurna nih. Itu kerjaan setan, Bu Mawar. Itu namanya syak. Dia mensyakkan kita ragu. Ulang lagi. Itu. Ulang lagi. Ulang terus tuh. Ya, jadi jangan 4 kali ya. Cukup 3 kali. Itu sunnahnya. Karena dari awal kita sudah mengkaji pas di bab air. Tetap hemat. Karena air ini merupakan sumber kehidupan. Bisa dipahami ya, akhwat? Ini merupakan perbuatan yang disunahkan. Akan tetapi terdapat keterangan yang bertentangan dengan anjuran ini yang hanya menerangkan hukum boleh meninggalkan perbuatan tersebut, bukan untuk ditinggalkan selama-lamanya. Jadi pendapat fikih ini 3 kali, cuman banyak fikih yang berpendapat kalau untuk rambut 1 kali. Rambut sekali. Jadi akan tetapi menyapu kepala sebanyak 1 kali saja merupakan riwayat yang paling banyak diterima di kalangan para ulama. Masih ingat batasan menyapu atau membasuh kepala? Imam Maliki mana? Imam Syafi'i mana? Ambali mana? Masih ada catatannya? Mbak Doima masih ada tuh, Bu. Kalau Syafi'i dulu, Syafi'i berapa? Kan ngakunya orang-orang Syafi'i nih. Ngakunya Syafi'i. Berwudu enggak pula dengan Syafi'i dia. Kami orang Syafi'i ini Ustazah. Syafi'i kalau membasuh kepala sebanyak berapa dia? Hanya beberapa helai atau hanya 1/4 kepala. Makanya orang Syafi'i dia kalau nyuci kepala itu syarat aja. Jadi tidak aneh kalau orang ngemol gini-gini dia tuh. Karena dia pendapat Syafi'i. Buka lagi kita catatannya. Yang sampai ke belakang? Saya udah ajarkan ya. Buka lagi catatannya. Yang belum datang, insya Allah dicatat ulang ya sama teman-teman ya, Bu ya. Bu Daima lengkap tuh kan, Bu? Lengkap tuh. Berteman dengan FB beliau, Bu, ada semua tuh materinya di share beliau. Lanjut ya, Bu. Kemudian tayamun. Apa tayamun? Tayamun tuh, Bu. Bukan tayamum ya. Tayamun. Mendahulukan yang kanan daripada kiri. Ini sunnah nih statusnya. Cuman kita kan nggak pernah dulu kiri kan. Cuman kita sampaikan ini supaya kita lapang dengan orang, Bu. Nanti kalau ada orang mengambil air wudhu kiri dulu gitu, nggak berhak Ibu bilang nggak sah tuh wudhunya gitu. Makanya kita pelajari fikih ini gitu. Meskipun yang lebih sempurna
yang lebih baik itu adalah dari sebelah kanan dulu. Oke, akhwat, bisa dipahami ya. Lanjut ke 10, menggosok. Meskipun ada imam yang dia memasukkan menggosok ini merupakan fardu, tapi sebenarnya yang paling banyak berpendapat adalah menggosok anggota wudhu itu hukumnya sunnah. Menggosok paham? Kalau basuh muka itu memang dialirkan semuanya tuh merata, digosok. Nah, kalau tangan, nah digosok. Nah, kaki juga digosok. Nah, itu namanya menggosok. 10. Kita banyak kenanya nih di sunnah nih, nggak sempurna, termasuk saya. Ya. Kemudian yang ke-11 adalah mualat. Apa kemarin mualat? Mualat apa akhwat? Mengambil air wudhu dalam satu waktu. Mualat itu apa? Berturut-turut. Berturut-turut tuh langsung. Muka, tangan, dia sekaligus, itu mualat tuh. Nah, meskipun ada ulama yang berbeda pendapat yang sudah saya terangkan di fardu wudhu kemarin. Misalnya dia nyuci muka, habis itu datang tamu, assalamualaikum. Habis itu dia buka pintu tamunya dulu. Nah, boleh nggak dia meneruskan wudhunya dengan tangan, atau dia mulai dulu dari muka lagi? Sudah saya kaji itu kemarin. Nah, apa bu? Apa akhwat? Diulang lagi. Banyak yang nggak hadir kemarin ya. Mualat udah saya terangkan dengan jelas tuh kan, Bunda Imam. Mualat itu bu, dia mengambil air wudhu dalam sekaligus, tidak putus-putus. Ah gitu aja lah bahasanya. Tapi kan kita nggak pernah melakukan ini. Cuman ada ulama yang membolehkan, Syafi'i terutama, membolehkan dengan syarat jaraknya itu tidak lama sebelum air wudhunya itu kering. Tapi nggak usah lah ngambil fikih ini. Kita kan nggak pernah kayak gini. Nah, coba nanti kita mengambilnya itu ketika darurat. Nah, ini makanya kita harus belajar fikih ini ya, khot ya. Nah, mualat artinya mengambil itu dalam sekali waktu. Terus. Nah, kalau tertib ngerti kan? Apa beda mualat dengan tertib? Kalau tertib itu berurutan, nggak boleh antuna tangan dulu baru muka. Nah, tuh kalau tertib tuh banyak kan dia masuknya fardu. Kalau mualat ini dia berurutan tapi nggak boleh terputus gitu. Paham ya? Oke. Yang ke-12 lagi. Menyapu kedua telinga. Ini adalah sunnah yang sudah jadi wajib. Benar? Sering nggak antuna meninggalkan telinga ini? Enggak ya. Sehingga dia sudah gimana gitu. Ya. Jadi sebuah kayak fardu gitu. Padahal di dalam fikih membasuh telinga itu adalah hukumnya sunnah. Nah. Saya nggak keterangkan lagi ya. Kita bacakan hadisnya yuk. Dari Miqdam bin Ma'diyar radhiyallahu an, ketika berwudu Rasulullah SAW menyapu kepala serta kedua telinganya, baik bagian luar maupun bagian dalam. Kemudian beliau memasukkan kedua buah jarinya ke dalam lubang telinganya. Sudah kita bilang ya. Makanya orang yang wudhunya itu benar, nggak perlu dia pakai katembat. Paham? Wudhunya benar, nggak perlu pakai ketembat. Karena lekuk-lekuknya itu, kalau dia mengamalkan fikih sunnah ini bu, insya Allah bersih. Tapi anak-anak kita yang belum tertib, termasuk anak saya tuh, telinganya kok hitam-hitam nih, berarti abang nih ambil wudhunya nggak sempurna. Karena nggak digosok dan lipatan itu nggak kena, sama di belakangnya satu tuh. Anak-anak kita yang belum sempurna. Nah, itulah Islam, masya Allah, sangat bersih. Bisa dipahami ya?
Jadi mengambil fikih yang kemarin antara kepala sampai telinga, kemarin saya terangkan karena ulama berpendapat bahwasanya telinga itu bagian dari kepala. Makanya dia menyapu langsung. Nah, tuh. Ya, bisa dipahami ya. Yang ke-13 akhwat, memanjangkan batasan wudu. Kenapa ini Ustazah? Supaya kita tidak syak tadi. Supaya kita tidak ragu. Berarti apa? Kalau membasuh tangan dari mana sampai mana akhwat? Kita diajarkan kemarin, usahakan dari ujung ini tangan sampai siku. Lebihkan setengah hasta. Ini dia namanya memanjangkan batasan tuh. Biar kita nggak ragu. Tanggung sah seluruh tubuh aja. Enggak pula gitu kan. Dia memanjangkannya sunnahnya tuh. Sunnah memanjangkannya. Kemarin tangan sudah kita terangkan lebih baik dari sini ke sini dibandingkan dari sini dari siku ke tangan karena bunyi ayatnya jelas. Dalam surah Al-Maidah yang sudah kita kaji, ya allazina amanu iza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya. Lanjut, akhwat. Kaki juga gitu ya. Lebihkan aja. Kaki sampai mana? Mata kaki. Naikkan ke atas sedikit. Naikkan ke atas sedikit. Biar kita tidak ragu. Lebihkan. Kemarin sudah kita bahas bagaimana dengan batasan wudu yang ketika ada penyakit atau daging tumbuh di fardu-fardu wudu itu wajib dicuci atau tidak? Contoh, ada kawan kita punya tangan 6 nempel di sini. Yang nempel ini wajib dicuci apa enggak akhwat? Wajib. Apabila dia termasuk anggota fardu wudu, maka dia wajib dibasuh. Kalau dia tidak fardu wudu, tidak wajib dibasuh. Paham? Kan tangan dari sini sampai sini. Ternyata ibu ada tumbuh tompel di sini atau daging lah. Nah, ini nggak wajib. Karena dia di luar batasan fardu wudu. Tapi kalau dia masih di fardu wudu, di sini ada tompelan misalnya ya. Daging tumbuh ini harus dicuci. Nah. Ya Bu ya. Kemudian bagaimana berwudu orang yang jaroh? Jaroh apa Bu? Orang yang luka. Ada handiplas di tangan ibu. Masa gara-gara handiplas satu ini tayamum dia? Ya enggak kan? Tetap berwudu ibu kan? Tapi yang jaroh ini bagaimana? Cukup diusap. Nah, ini fikihnya diusap. Kita ada perban nih di sini kena pisau. Nah, kita wudhu kan seperti biasa. Ini diusap, dibersihkan. Nah, dialirkan aja, bukan dialirkan ya, diusap, dilap. Gitu cara berwudhunya. Bisa dipahami ya, akhwat ya? Iya tuh maksudnya tuh Bu Mawar, diperban. Cukup disucikan aja. Luka kita bisa operasikan, diginikan aja. Nggak sampai basah loh. Kalau sampai basah guyur, ya sama juga dengan bohong gitu kan. Dihaluskan aja. Syarat. Karena dia fardu. Lanjut akhwat. Yang ke-14 hemat air. Masya Allah. Sampai dia ya, dikategorikan hemat air. Ngerti ya Bu ya? Kalau air nggak saya terangkan, udah sering kita terangkan bahwasanya jangan berlebihan. Hematlah di dalam menggunakan air. Lanjutnya berdoa selesai berwudu. Berdoa. Sudah hafal kan Bu doa wudu? Hafal? Coba baca. Asyhadu an la
Taunya yang biasanya. Allahumma tawwabin. Allahumma wajadi min ibadikas sholihin. Enggak apa-apa. Nah, membaca doa. Lanjut. Mengerjakan sholat setelah wudhu. Ah, itu wudhu juga tuh Bu. Mengerjakan sholat setelah wudhu 2 rakaat. Ya. Jadi akhwati fillah, sholat sunnah wudhu ini luar biasa, dia dahsyat. Mungkin sholat sunnah yang rakaatnya paling banyak kali. Nah, kalau kita komitmen melakukannya, pokoknya habis wudhu aja sholatlah 2 rakaat. Habis subuh habis kita wudhu mau duha, sholat dulu. Kita mau sholat wajib, sholat dulu. Dahsyatnya sholat wudhu nih ya. Cerita Bilal bin Rabah ya. Sendalnya terdengar di surga karena beliau sering melaksanakan sholat sunnah wudhu. Nah, baik akhwati fillah, inilah yang termasuk kategori sunnah wudhu. Sebenarnya kita sudah tahu, kita ada beberapa hal aja yang baru bagi kita. Cuman kita mau merapikan, mengusahakan bagaimana wudhu yang sempurna dari kita niat sampai kita selesai. Karena kita sudah membedakan mana yang fardu dan mana yang sunnah. Ada pertanyaan sampai sini di sunnah wudhu? Kak, berarti kalau misalnya sholat sunnah wudhu itu dia nggak berlaku ketika waktu sholat itu sudah tiba. Misal ketika kita datang dalam keadaan sudah selesai azan, sedikit lagi pasti udah akan imam takbir. Itu berarti nggak berlaku saja. Iya, sebenarnya kalau dia sholat berjamaah, ya. Bukan tidak berlaku namanya. Sudah nggak terkejar lagi. Maka mengikuti sholat jamaah lebih afdol dibandingkan melakukan sholat sunnah wudhu. Itu lagi bahasanya. Kalau boleh dia boleh gitu. Cuman kita mau ngejar nih kan. Nah, mau ngejar. Ternyata imam sudah mau Allahu Akbar. Nggak usah lagi dikejar. Nah, sebenarnya dia masih boleh. Cuman kita mau ikut jamaah. Kalau ibu tanya, mana bagusah? Kita sholat sunnahnya dulu. Kemudian nanti sholat wajibnya kita masbuk. Mana bagus? Iya sholat wajib. Lebih afdal mendahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Kalau antuna mau, nih saya kasih ya, itu fikihnya Bu. Kalau antuna mau tapi terlambat, silahkan qadha sholat ini. Karena di dalam fikih ada qadha sholat sunnah. Bisa dipahami? Jadi setelah sholat. Iya, setelah sholat, tidak masalah. Nah, boleh. Dengan syarat dia dalam keadaan berwudu. Nah, cuman itu jarang kita lakukan akhwat. Nah, Tahu juga saya. ya, belum tahu ya. Nah, kayak sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar. Antum bangun jam 6 kurang 1/4. Sholat subuh dulu atau sholat sunat fajar dulu? Sholat subuh dulu. Sholat fajarnya nggak apa-apa, kodok habis itu. Boleh. Nah, dibandingkan ditinggalkan. Itulah istiqomah di dalam ibadah sunnah itu. Apabila kita istiqomah di dalam ibadah sunnah, kemudian kita meninggalkannya karena sesuatu yang darurat, tetap Allah mencatat kita sedang melakukan itu meskipun kita tidak melakukannya. Itulah dasarnya istiqomah. Jadi nggak apa-apa, berkodok aja untuk mengistiqomahkan tadi. Nah, tapi jangan sering-sering ya. Nah, wala alam bisawab. Gitu ya akhwat ya. Tadi kan sholat sunnah wudhu. Kalau sama sholat rawatib mana prioritas? Rawatib lebih prioritas. Rawatib itu hadisnya qudsi. Dia bunyalahu baitun fi a'lal jannah, dibangunkan istana oleh Allah di surga, dan dia bisa mengisi celah-celah kosong salat wajib yang kita tinggalkan di masa jahiliyah. Makanya orang yang tak mau salat sunnah rawatib itu akhwat, orang yang pelit terhadap dirinya sendiri. Situlah celah-celah tuh kita bisa nutupi. Jadi dia lebih tinggi nilainya. Kalau ibu
kita tanya di fikihnya itu sholat sunnah yang paling tinggi itu kan tahajud ya. Nah, tahajud itu paling tinggi. Habis itu ya rawatib yang mengiringi sholat wajib. Habis itu witir. Nah, sama-sama sholat muakkad dia kan. Jadi itu boleh dilakukan ya akhwati fillah. Gitu ya akhwat. Ada lagi pertanyaan masalah sunnah wudu? Silakan. Enggak dengar saya bunda. Mik kita satu ya dek ya. Bolehkah kita berwudu pakai anduk? Boleh tapi nggak sopan. Itu aja saya. Adabnya. Suatu ibadah itu akan sempurna apabila disertai dengan adab yang baik. Boleh bu. Sah wudunya. Cuman kena diadab. Kena adab. Saya sering juga habis mandi langsung wudu, kan gitu biasanya kita kan. Nah, dia tapi kena diadab. Sama ibu bilang, Zah, saya sholat nggak pakai celana dalam. Kalian ada kan bu? Boleh Zah? Boleh, kena diadab. Tambah pun lagi kain sarungnya transparan. Oh transparan nggak boleh loh. Berarti dia nampak auratnya tuh, transparan tuh.